Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Ridhoilahi akan menjelaskan tentang Al-Quran. 1. Konsep Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama, Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a, yaqra'u Qur'an, yang berarti bacaan atau kumpulan tulisan yang dibaca. Pendapat kedua menyatakan bahwa Al-Quran isim masdar al-jam'u, yang berarti mengumpulkan. Pendapat ketiga, Al-Quran merupakan izin a'lam, yaitu penamaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama Al-Kitab, dan yang kedua Al-Furqan, dan yang ketiga Al-Zikru dan Al-Tanzil. 2. Fungsi Al-Quran dan kandungan Al-Quran. 1. Fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama Al-Huda sebagai petunjuk, dan Al-Furqan sebagai pembeda antara hak dan batil, dan Al-Mau'izah sebagai pelajaran, dan Al-Bushra sebagai pemberi kabar gembira, dan Al-Tibyan sebagai penjelas, dan Al-Musaddiq sebagai pembenar kitab sebelumnya, dan Al-Nur sebagai cahaya kehidupan, dan Al-Shifa sebagai obat jiwa, dan Al-Muhkam sebagai pemutus perkara. P. Kandungan Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa kandungan. Yang pertama hukum, yaitu ada akidah, syariah, dan akhlak. 2. Janji. Janji Allah kepada orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan surga di akhirat nanti. 3. Ancaman. Ancaman kepada orang yang berperilaku menyimpang seperti melanggar larangan Allah. 4. Al-Qasas, yang berarti cerita. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita umat terdahulu agar menjadi pembelajaran bagi umat sekarang. 5. Dasar ilmu pengetahuan. Ada biologi, fisika, atom, astronomi, matematika, dan lain sebagainya. 3. Kemukjizatan Al-Quran dan sejarah Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran secara bahasa berarti lemah atau melemahkan, sedangkan menurut istilah memperlihatkan kebenaran Al-Quran dan memperlihatkan kelemahan orang Arab yang menentang Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa aspek kemujizatan Al-Quran. Yang pertama sarfah, yang berarti pemalingan atau memalingkan. Al-Quran memiliki kekuatan untuk memalingkan perhatian orang-orang sehingga menghadap kepadanya atau mendengarkan setiap untaian bacaan Quran. Yang kedua balaghah, yang berarti keindahan tata bahasa yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga matmunah, yaitu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar kemampuan manusia. Dan keempat diniyah, keagamaan. B. Sejarah Al-Quran. Yang pertama periode penurunan, dan kedua periode pengumpulan, dan yang ketiga periode penyatuan, dan yang keempat periode pencetakan. 4. Kewajiban dan adab seorang muslim terhadap Al-Quran. 1. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua mentadaburi isi Al-Quran, dan yang ketiga mengajarkan isi Al-Quran, dan yang keempat mengamalkan isi Al-Quran. 2. Adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama membacanya dengan tartil, membacanya dengan khusyuk, dan mengindahkan bacaan dan merendahkan suara.